Oke, perbedaan pengolahan air bersih dan air minum, kalau untuk air bersih sendiri merujuk pada air yang sudah diolah untuk menghilangkan sebagian standar kontaminan untuk mencapai standar persyaratan untuk dikonsumsi. Dan tujuannya adalah bisa untuk konsumsi manusia, keperluan industri, pertanian, dan proses manufaktur. Sedangkan proses pengolahannya sendiri mulai dari penyaringan, koagulasi, flokulasi, sedimentasi, dan desinfeksi untuk menghilangkan berbagai macam kontaminan. Yang sedangkan untuk air minum sendiri, air minum ini adalah air yang telah melalui proses pengolahan yang lebih ketat, memenuhi standar yang ditetapkan, sehingga tujuannya adalah digunakan secara eksklusif untuk dikonsumsi oleh manusia dalam bentuk apapun, termasuk air kemasan, ya. Dan proses pengolahannya pun juga agak lebih panjang, yaitu mencakup semua langkah dalam pengolahan air bersih, sehingga perlu adanya kontaminan juga yang seperti bakteri, virus, dan kimia berbahaya. Dan standar kualitasnya pun untuk air bersih, ya, air bersih ini memenuhi standar kualitas air di keperluan tertentu, tetapi tidak selalu memenuhi persyaratan air minum. Sedangkan air minum harus mematuhi standar kesehatan dan kebersihan yang ketat sesuai dengan regulasi yang berlaku. Begitu juga untuk pemantauan kualitas air bersih dan air minum. Kalau air bersih, pemantauan kualitasnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan penggunaannya. Sedangkan kalau untuk air minum, ya harus memenuhi atau menjalani pemantauan kualitas yang ketat dan teratur, ya, sehingga untuk memastikan keamanan dan kebersihan sesuai dengan standar. Jadi berbeda ya untuk air bersih dan air minum. Dan beberapa regulasi yang kita gunakan atau aturan yang kita gunakan terkait dengan air minum, yang pertama adalah World Health Organization atau WHO dengan menggunakan Guideline for Drinking Water Quality. Kemudian yang kedua ada Safe Drinking Water Act atau SDWA, ya, atau European Drinking Water Directive. Ada yang keempat, ada dari Australia, yaitu National Health and Medical Research Council. Ada Indian Standard for Drinking Water, ada peraturan dari kesehatan lingkungan, ada Water Supply Regulation dari Inggris menggunakan ISO 24510 dan ISO 24511. Kemudian ada beberapa regulasi mengenai air minum di Indonesia, mulai dari peraturan pemerintah nomor 74 tentang kesehatan lingkungan, peraturan kesehatan nomor 32 tentang kesehatan lingkungan air, nomor 492 tentang persyaratan kesehatan lingkungan perumahan dan pemukiman, peraturan Menteri Kesehatan nomor 50 2018, peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia tentang pengelolaan sumber daya air dan air bersih dan sanitasi. Ya, begitu juga untuk regulasi mengenai air bersih, ya, aturan pemerintah nomor 74 tentang kesehatan lingkungan, 492 tentang perumahan dan pemukiman, nomor 32 mengenai kesehatan lingkungan air, nomor 50 tentang sistem pengendalian mutu air, Menteri Pekerjaan Umum nomor 16 tentang pengolahan sumber daya air dan air bersih, dan yang terakhir adalah peraturan daerah tentang pengolahan sumber daya air. Sehingga ada beberapa sedikit perbedaan ya, namun pada dasarnya konsepnya mirip ya, acuannya sama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk implementasi teknologi dalam konteks air minum dan air bersih ini memiliki dampak besar pada peningkatan dan distribusi dari pemurnian air sendiri, sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi teknologi dalam manajemen air ini yang pertama tujuannya adalah untuk peningkatan akses, pemurnian air, monitoring, efisiensi, pemberdayaan masyarakat, dan inovasi yang berkelanjutan, resilient infrastruktur.
Oke, saya rasa cukup ya untuk pertemuan kita yang ke-12 terkait dengan pertemuan kita yang ke-13, yaitu terkait tentang air bersih dan air minum. Jika ada teman-teman yang ingin ditanyakan, boleh dengan senang hati untuk WA atau email. Saya rasa cukup. Selamat siang semuanya, selamat beraktivitas, semoga kita sehat.